seni lukis dari kelas 11-2 bersama dengan Kakak Valdi. Nah, hari ini kita akan mewawancara Kakak Valdi mengenai tentang seni yang sedang ia jalankan sekarang sebagai karyanya saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedikta, nomor absen 3. Nama saya Selin, nomor absen 17. Nama saya Dendi, absen 8. Nama saya Vincent, nomor absen 28. Sekarang kita langsung aja tanya-tanya ke Kakak Valdi. Oke. Yang pertama nih, Kakak Valdi ini asalnya dari mana sih? Saya asli Manado. Asli Manado. Oh. Dari Manado. Pantas ya, berarti di buku menu tadi kan ada bubur Manado, gitu kan? ya. Oh. Kebetulan di sini lebih ke warung Manado begitu. Oh, iya. Sama ada pisang goreng Pisang sama goreng, sambal sambal rawa ya? rawa gitu. Terus kakaknya ini sejak kapan pindah ke Surabaya? Dari 2018 Oh, berarti baru. baru. Karena apa Kak pindah ke Surabaya? Surabaya aslinya tuh kesini ya memang buat rantau. Oh. Kebetulan dulu istri aku kerjanya di sini. Istri aku tuh kerjanya di sini, terus ya udah sekalian aja ke sini. Kebetulan oma opa aku di sini, tinggalnya di Perak. Oh, di Perak. Cuman udah mati. Terus berarti Kakak di sini juga dulu di Manado itu juga sudah memulai karya ini? Belum. Berarti baru di Surabaya? Baru di Surabaya. Kira-kira tahun berapa Kak? Sekitar kalau yang masuk ke ini nih, yang masuk ke eksperimental musik ini 2 tahun belakangan lah, lebih ke untuk menguliknya ya, mengulik-nguliknya. Tapi biasanya tuh aku di sini tuh mainnya tuh lebih ke DJ, terus aku juga musik selektor tuh biasanya main kayak DJ tapi mainnya pakai tape deck tuh pemutar kaset kita. Gitu. Nah, jadi di sini kayaknya aku lihat kayak ada barang-barang unik nih, kayak ada kaleng, terus ini ada alat-alat elektronik. Ini bisa nggak dijelaskan? Jadi ini tuh apa sih dan kegunaannya buat apa? Kalau barang-barang bekas ini sih sebenarnya barang-barang tidak terpakai. Jadi jadinya aku reuse gitu, dan jadinya lebih ke alih fungsi. Alih fungsi kan biasanya kan ini kotak buat tempat penyimpanan ya. Udah di ini karena aku lihat ini kayaknya bisa menghasilkan bunyi, ya udah aku coba pakai namanya ini ada piezo mic. Aku gabungin, tak sambungin, jadi aku tempelin ke dalam sini. Jadi ini piezo mic ini dia akan menerima getaran dari kaleng ini. Nanti aku masukin ke mixer ini untuk bisa aku atur-atur suaranya. Nah, kebetulan di mixer ini tuh ada efek-efeknya. Jadi bisa di delay, jadi dia bakal ulang-ulang gitu, echo, atau dikasih reverb, atau mungkin mau ya eksperimental musik itu sebenarnya lebih ke mengekspresikan apa yang kita mainin gitu. Jadi musik jelek lah aslinya gitu. Gitu. Ya, menarik nih teman-teman, karena dari barang-barang bekas seperti ini itu bisa dialihfungsikan, diubah menjadi alat-alat musik yang menarik teman-teman. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, kakaknya ini sudah menekuni bidang ini tuh sudah berapa lama? 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan. Nah, terus kira-kira tiba-tiba bisa kepikiran untuk bikin eksperimental musik ini? Sebenarnya jujur aku tuh sebenarnya kalau mau main eksperimental musik tuh aslinya tuh budgetingnya tinggi, dan sebenarnya anak-anak Surabaya itu pun pengen main-main kayak gini, cuman satu gini tuh ratusan ribuan lah. Terus itu tuh harus banyak ini ada butuh delay, ada butuh distorsi dan lain-lain. Nah, timbul sebenarnya keresahan dari aku. Ya udah, aku bakal bikin sesuatu yang cheap lah, lebih murah. Kira-kira bisa nggak ya? Ya udah, aku coba browsing, nyari ini kayaknya oke deh. Jadi aku cuman tujuan utama aku tak cari dulu ini yang biasa main ini, ternyata di Indonesia jual. Dan sebenarnya ini dipakai buat gitar atau kajun itu untuk terima getar gitu.
sebelumnya kakak ada nggak kayak mendalami juga seni yang lain selain seni? Lebih ke kalau seni yang lain sebenarnya nggak ada sih, aku lebih tertarik sebenarnya dari suara-suara sound-soundnya yang unik sebenarnya. Kalau aku jujur selain ini juga aku sering bikin speaker, jadi kayak experimental sound gitu. Oke. Terus? Jadi untuk menghasilkan suara dari si mixernya ini tuh butuh getaran aja. Ya, betul. Dari piezo mic ini dia cuma butuh getaran aja. Kalau kita mau teriak ini keluar tapi tipis. Beda kayak mic yang biasa yang berisi di sekolah gitu, guru-guru sering ngomong gitu. Nah itu beda lagi kegunaannya. Jadi udah langsung dengar suara langsung sensitif lah, lebih sensitif. Tapi kalau ini tuh lebih ke getaran aja. Apa sih alasan kakak awalnya tertarik dengan musik ini? Aku suka eksperimental musik dari bawaan dari apa kecil? Bukan dari kecil. Eksperimental musik tuh sebenarnya main kaset joki atau musik selektor itu sebenarnya itu bereksperimen aslinya juga. Bereksperimen. Jadi coba nih aku gabungin lagu gamelan sama lagu dangdut, enak nggak ya? Gitu. Sebenarnya lebih dari ekspresi ya sih ya. Gitu. Kalau gitu apakah kakak punya tokoh idola gitu dari seni musik? Ada orang kalau lebih ke Indonesia sih, aku lebih kebetulan aku suka main kalau kaset ya, aku lebih suka maininnya musik-musik Indonesia, musik tradisional. Kalau aku mengidolakan Hari Rusli, itu musisi Bandung dan dia sering mainin eksperimental musik pun dimasukin juga ke karya-karyanya dia. Kedua, Guru Soekarno Putra, dia dulu punya setup band namanya Guru Gipsy. Yang kedua itu dua aja. Nah, kan kakak ini kan kayak emang basicnya emang kayak suka suara-suara gitu, kayak suara-suara unik gitu. Iya. Nah, dari basic atau kesukaan itu kayak didalamin nggak sih ke jurusan perkuliahan atau kayak berkolaborasi gitu? Kalau aku jujur jurusannya aku ya, aku tuh lulusan kesehatan. Aku lulusan kesehatan tapi aku ambil counseling sistem lingkungan. Nah, gimana caranya aku bisa gabungin dengan ini ya, ini sebenarnya daripada dibuang, ya kan ini kan bisa jadi limbah kan. Gitu. Berarti secara nggak langsung bisa mengetahui alat-alat itu tuh belajar sendiri, otodidak. Iya benar. Jadi kayak merakit-rakit ini juga otodidak. Iya otodidak semua. Semua kan sekarang serba instan ya. Kita bisa lihat dari YouTube gimana caranya nyari linknya ini buat ini di mana gitu. Kebetulan aku tuh suka ngumpulin audio kayak gini, alat-alat perangkat kayak gini. Kayaknya bisa di ini channelnya ini bisa digabungin sama ini gitu. Oh, jadi perangkatnya memadai semua ya? Iya. Terus kalau bikin seperti gini tuh butuh berapa lama? Enggak lama banget, tidak lama. Yang penting ada barang-barangnya. Kalau dia tuh bisa terima getaran kayak kayak besi-besian gitu, logam juga boleh. Yang terlalu susah itu sebenarnya bisa, cuman volumenya itu harus lebih dikencengin dikit biar dia bisa keluar suaranya. Sama kalau ini tuh bekas rokok, bisa kan habis ini dibuang nih, itu jadi limbah gitu. Ya udah aku daur ulang aja gimana caranya. Sebenarnya lebih ke reuse, terus dia bakal kealih fungsi gitu. Kira-kira tantangan apa yang kakak alamin biasanya kalau misalnya membuat karya-karya kayak gini? Kayak misalnya bahannya nggak ada atau apa? Iya sih, kalau sebenarnya bahannya tantangannya itu sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Yang susah ya mungkin kalau sellernya udah nggak bakal produksian ini lagi. Ini kan aku beli di online juga di Shopee gitu. Dan barang-barang gini tuh di sekitar kita tuh ada di rumah, mau beli kaleng Blue Band tuh ada, ya kan. Itu bisa juga. Walau ini pun kita kayak paku atau kayak perperan. Nah itu tuh perperan itu bisa dilubangin di sini, terus
PR-PRan itu digoyang ini dia bakal getar. Oh, gitu. Sebenarnya barang-barang yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan untuk bunyi-bunyian ya. Gitu. Terus kakak bikin eksperimental musik ini didukung nggak sama teman-teman atau keluarga? Oh, didukung. Berarti belum pernah dapet kayak mereka lihat kakak nih terus habis itu kayak kok bikin kayak gini sih atau kayak dikiranya aneh gitu. Ya, sebenarnya ada yang nggak tahu ya pasti bakal ngomong kayak gitu. Cuman sebenarnya movement kayak gini tuh di Indonesia tuh banyak sebenarnya dan paling banyak sih sebenarnya di luar negeri. Mereka tuh main eksperimental musik dan namanya noise musik yang berisik gitu. Kalau di Indonesia yang paling kenceng movementnya itu di Jogja. Berarti kalau di area Surabaya itu masih belum terkenal ya? Sebenarnya Surabaya duluan. Oh, Surabaya duluan sebelum ada namanya. Kalau di movementnya di Jogja Bombing Noise. Sebenarnya di Surabaya udah duluan, cuman orang-orangnya udah mulai mungkin udah pindah genre ya, atau mereka mungkin udah nggak dapat pasarnya, atau memang mereka lagi stop dulu, atau alat-alatnya rusak atau apa. Sebenarnya Surabaya udah duluan dulu, namanya melawan kebisingan kota. Jadi mereka main noise ini di samping jalan, mobil-mobil kan berisik, berisik klakson dan lain-lain. Nah, mereka mainnya di pinggir jalan, jadi membuat melawan kebisingan yang ada di jalan itu. Itu. Mungkin nih, kan ini kan kita menyebutnya dalam sebuah karya ya kak. Nah, kami memahami kalau sebuah karya itu pasti dibaliknya ada makna yang ingin disampaikan ke publik. Ya. Nah, apa sih kak kalau boleh tahu makna yang ingin disampaikan ke publik jika publik itu melihat karya kakak gitu? Kalau maknanya sebenarnya dari aku, kalau mau bikin noise box, ini sebenarnya namanya noise box. Okay. Noise box ini atau memain musik noise itu nggak perlu mahal. Oh iya, bisa pakai barang-barang yang ada di sekitar. Betul sekali. Betul. Makanya ya kita kalau mau berkarya nggak perlu tunggu sebanyak uang sih. Seadanya aja. Seadanya aja. Yang penting pintar-pintar aja. Iya. Kita pintar ngakal-ngakalin aja keadaan. Gitu. Terus Kan abis itu kan sempat diundang, abis aku ada bikin kayak gini, sempat diundang bikin workshop. Abis bikin workshop tuh diundang lagi untuk perform bareng ada eksperimental musik. Dia tuh dari Berlin datang ke Surabaya gitu, main bareng sama dia. nanti kesibukannya kayak klinik ya untuk perform terus workshop gitu. Kalau workshop tuh sih nggak sering. Kalau perform sebenarnya untuk main eksperimental musik itu lebih ke segmented. Jadi kalau ada undangan, mas kita bakal perform eksperimental musik tuh. Oke, kalau yang rajin tuh main DJ biasanya. Kalau ini kan sebenarnya ekosistemnya ini kalau di Surabaya kita tuh harus bikin lagi movementnya. Soalnya kan ini kan musik yang nggak disukai sama ibu-ibu ya. Mereka itu, ini musik apa ini? Ya, kalau anak muda yang udah paham nih, mereka tuh tahu ini musik eksperimental musik nih, ini melepaskan keresahan gitu. Nah, kalau di sini kita tuh lagi bikin movement kecil-kecilan lah. Ya, yuk kita bikin ngulik-ngulik sendiri, kita bikin di rumah, udah jadi nggak gitu. Nanti kita saat kita bakal sama, kita juga memang susah untuk nyari wadah buat kita bisa perform kayak musik-musik kayak sulit gini. ya berarti cari tempat-tempat. Iya, itu. Soalnya kan memang masih segmented banget di Surabaya ya. Masih terbatas ya orang-orang yang tahu. Iya, benar. Tuh. Nah, melalui karya ini itu kan pasti kayak ada niatan untuk memperluas karya ini ke banyak kalangan ya kak. Nah, gimana sih cara kakak untuk menginspirasi kayak orang-orang yang belum tahu karya ini atau mungkin belum belum memahami karya ini untuk bisa istilahnya kayak menginspirasi mereka gitu. Untuk bisa mengetahui. Biasanya sih lebih ke
apa ya, kayak yang aku main kemarin sama yang dari Berlin itu kan sebenarnya itu kayak wah ini kayaknya aku bakal tunjukin kalau barang-barang bekas ini tuh bisa jadi sesuatu buat mereka. Ya buat orang bisa terinspirasi itu pun sebenarnya kita tuh bisa ngegorengnya juga dari kayak kita sering share bule-bule main kayak gini itu lewat sosial media lah kita bisa mengedukasi biasanya. Wah biasanya kita cuma hashtag gokil sih cuma tulisan-tulisan gitu, tapi orang oh ini yang kamu bikin kemarin ya mas. Nah kayak gitu kan ternyata mudah saja, cuman saat orang mau lihat ini bikinnya gimana sih, ternyata halnya itu sangat mudah, cuman butuh solder doang. Gitu. Oh ya, tadi belum sempat tanya nih, ini judul karyanya apa ya? Kalau ini namanya Noise Box. Noise Box. Kalau yang ini Sama juga. Itu sama juga Noise Noise Box. Box. Ini box dan kita bisa keluarin bunyi dari box ini. Gitu. bisa ngeluarin bunyi dari kotak. Nah, dari apa? Selain dua karya ini, apakah kakak ada karya lain? Sementara baru 2 ini sih. Oh, Baru 2. tapi apakah ada rencana untuk belakangan ini ada rencana untuk membuat karya lagi? Mungkin Ada yang lagi dikerjain sekarang. Iya. Kalau aku memang lagi mau cari perintilan buat aku taruh di atas sini sih, kayak pen-peran gitu. Lagi aku ini kan boxnya bisa dikasih per juga dari atas ke sini, dalam diri bisa dipang gitu. Jadi ininya pun masih polos, ini kan cuma dipukul-pukul gini doang jadi semua. ya. Jadi bisa ada instrumen baru saat kita kasih per-peran dan lain-lain tuh bisa. Ada juga yang biasanya diginiin tuh loh. Nah, itu Kayak bisa apa? juga. Kayak kalimba gitu. Iya, kalimba juga tuh bisa ditempelin di atas sini. Ya kan cuma getaran Iya. juga. Nah ini kak, ini saya salah fokus sama yang kotak ini, maaf. Iya. Nah ini kan menggunakan kabel ya kak. Nah, iya. Terus ini dari bekas kotak rokok. Benar. Nah cara dia bisa menyambung dari kabel ke kotak rokok ini gimana ya? Ini ada kabel. Kabel ini tuh aku rubah biar dia lebih kuat. Oke. Aslinya tuh modelnya seperti ini. Kayak yang dalam ini. Di dalam tuh aku tempelinnya di dalam tuh. Dalam situ. Terus ada kegesek-gesek ini. Iya. Ini tuh di dalamnya tuh aku kasih beras. Buat terima dia bakal ada gesek kena di bezel mic-nya ini, dia keluarin bunyi. Tuh, ini dia bakal bunyi. Ini. Nah, gitu. Tergantung tinggal kita kasih efek aja. Beda-beda lah. Kalau kita pengen mau yang distorsi banget, nanti pakai efek distorsi. Kalau kita mau kasih echo bisa. Kalau ini sebenarnya sama aja sama yang di sini. Biasanya itu aku tambahin buat yang di sini. Itu ada aturan tambahan kayak buat mic, aku sering teriak gitu. Wow, jadi kayak hewe gitu kayak di apa? Di corong gitu, jadi tak kasih efek wow gitu. Biar mengembang. Nah gitu. Oke. Nah kakak apa namanya? Ada nggak sih kayak niatan buat ngadain event kolaborasi sesama seniman yang memiliki karya berbeda untuk menjadikan terobosan baru gitu? Sebenarnya ada sih kayak teman-teman aku juga yang sering bikin recycle baju. Rencananya mereka bakal kayak fashion show gitu, tapi musiknya diiringin musik kayak gini. Jadi full eksperimental gitu. Dari baju sama musik pun kita bakal bikin modelnya seperti itu, yang orang-orang lain ini. Cuman kan memang biar kita nggak terlalu sama terus. Kalau anak-anak bikin kayak gini, ya kita mau bikinnya style kita gitu. Ya, mereka penasaran terus mereka malah tambah cari tahu. Iya bener. Nah, buat kakak sendiri eksperimental musik ini kayak apa sih? Kayak hobi atau profesi atau? Sebenarnya aku bukan profesi sih, ini lebih ke hobinya. Lebih ke hobi. Aku suka otak-atik barang gitu.
kalau jadi profesi sebenarnya masih kurang, karena memang jadi seniman itu adalah tangisan. Iya, kalau memang aku masih belum ada tuntutan dari keluarga dan lain-lain, ya aku bakal fokus di sini aja jadi seniman ini. Terus aku berangkat ke Berlin sana atau ke mana buat mainin fokus ini. Berarti kayak jadi eksperimen, kayak bikin eksperimental musik ini kayak nggak setiap hari, jadi kayak ada saat-saat tertentu kalau lagi senggang ya, gitu. jadi kayak alter egonya aku. Nah, biasanya kakak itu bisa mendapatkan inspirasi membuat sebuah musik itu dari mana? Kalau biasanya sih dari bunyi-bunyian, biasa contoh tuh kayak aku tuh sering ngerekam suara-suara yang aneh-aneh gitu, kayak kulkas tuh mati nyala tuh otok gitu. Dia bunyi-bunyian aneh-aneh lah aku suka. Berarti segala bunyi bisa dijadikan sebuah karya di sini gitu. Iya, benar. Oke. Ini pun kalau kita taruh di sini tuh bisa bunyi sebenarnya. Dari mejanya Iya, bisa. ini dikasih ini bisa bunyi gitu. Suara kipas pun bisa kayaknya kak. Bisa, jadi bisa. Nanti jadi. Oke, nah terakhir apa sih harapan kakak dari karya ini untuk masa kedepannya? Apalagi buat kalangan-kalangan remaja yang mungkin belum tahu karya-karya kayak gini. Harapannya tuh ya semoga anak-anak tuh bisa lebih tahu dengan eksperimental musik sebenarnya. Dan mungkin mereka bisa mengurangi sampah lewat bikin barang seperti ini gitu. Cuman seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami kak. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Semoga karya-karyanya bisa terkenal di luar sana, lebih dikenal lagi. Ya. Nanti kami juga mungkin dapat membantu ngasih tahu ke teman-teman kalau ada karya gini. Melalui Itu. video kita. Ya. Siap. Oke teman-teman, jadi dari barang-barang bekas itu nggak cuma dibuang aja, tapi bisa diolah menjadi sebuah karya seperti ini teman-teman. Oke, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih.